Cerita dimulai dari percakapan chat di ponsel mereka. Miyuki mengirim pesan, meminta maaf karena tiba-tiba ada kegiatan klub dan dia nggak bisa datang ke kencan mereka. Eiji dengan baik hati membalas kalau dia mengerti, menyuruh Miyuki fokus latihan dan bilang semuanya tidak masalah. Shin berpindah ke Eiji yang sedang duduk sendirian di dalam kereta. Wajahnya terlihat sedih dan kecewa sambil menatap layar ponselnya. Hari itu seharusnya jadi hari yang spesial bagi mereka. Hari anniversary pertama. Di perjalanan, Eiji teringat tentang Miyuki. Miyuki adalah teman masa kecilnya. Dia menyatakan perasaannya saat Natal tahun lalu. Bagi Eiji, Miyuki itu seperti idol yang selalu dia kagumi. Bahkan dia merasa kalau mereka bukan teman masa kecil, mungkin dia nggak akan pernah punya keberanian untuk sekedar berbicara dengannya, apalagi berpacaran. Sudah 6 bulan sejak mereka jadian, tapi karena Eiji sangat malu, mereka bahkan belum pernah berciuman. Karena itu dia benar-benar gak menyangka Miyuki membatalkan kencan resmi pertama mereka sebagai pasangan. Padahal Eiji sudah menyiapkan semuanya dengan serius untuk hari ini. Kini Eiji berdiri di tengah jalan yang ramai. Dia berhenti, lalu menatap sebuah gedung di depannya. Dan dia sadar, itulah bioskop tempat mereka seharusnya bertemu hari ini. Pikiran Eiji mulai melayang. Dia membayangkan dirinya sedang duduk di dalam bioskop yang gelap, di samping Miyuki. Namun tiba-tiba dia tersadar dari lamunannya. Wajahnya langsung memerah, merasa malu sendiri. Dia bingung kenapa bisa sampai membayangkan hal seperti itu. Tiba-tiba langkah Eiji terhenti. Wajahnya terlihat kebingungan. Dia melirik ke samping dan melihat sepasang kekasih sedang berciuman di dekat sebuah pintu. Eiji mulai merasa aneh. Saat dia melihat sekeliling, dia sadar tempat itu dipenuhi oleh pasangan. Dan disitulah dia akhirnya menyadari dia sedang berada di kawasan Love Hotel. Wajah Eiji langsung merah, campuran antara kaget dan malu. Pikirannya kembali liar. Dia membayangkan dirinya berada di dalam kamar hotel bersama Miyuki. Dalam lamunannya, Miyuki dengan gugup melepas pakaiannya. Wajahnya memerah karena malu. Dia duduk di tepi ranjang, terlihat ragu-ragu. Namun sekali lagi Eiji tersadar. Dia langsung merasa bodoh karena pikirannya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang saja. Tapi saat dia berbalik, dia melihat sesuatu yang menghancurkan segalanya. Miyuki, pacarnya, sedang bersama pria lain. Miyuki tersenyum bahagia, bahkan menggandeng lengan pria itu dengan manja. Eiji langsung terpaku di tempat. Tubuhnya seakan gak bisa bergerak. Dengan suara lembut, dia hampir gak bisa menyebut nama Miyuki. Dia gak percaya dengan apa yang dia lihat. Miyuki akhirnya menyadari Eiji. Wajahnya langsung berubah kaget. Dia bahkan bertanya, kenapa Eiji ada di tempat itu. Namun rasa sakit dan amarah langsung mengambil alih. Eiji maju dan menarik lengan Miyuki dengan paksa. Tanpa ragu, pria berambut pirang itu langsung menghantam wajah Eiji dengan pukulan keras. Pukulan itu membuat Eiji terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Pria itu langsung marah, menanyakan apa yang Eiji lakukan pada ceweknya. Eiji membalas dengan penuh emosi, mengatakan bahwa justru Miyuki yang selingkuh. Dengan senyum sinis, pria itu mengejek Eiji, menyebutnya seperti stalker. Dia lalu menyuruh Miyuki untuk mengatakan sesuatu juga. Pria itu terus memprovokasi, bilang kalau Miyuki cuma pacaran dengan Eiji karena mereka teman masa kecil. Dia juga mengatakan bahwa Miyuki menganggap Eiji membosankan, bahkan merasa jijik dengan tangannya yang selalu berkeringat. Hati Eiji benar-benar hancur. Dia menatap Miyuki, berharap semua itu tidak benar. Tapi pria itu memberikan pukulan terakhir. Dia mengatakan bahwa Miyuki sering mengatakan hal-hal seperti itu saat mereka sedang bersama di ranjang. Wajah Eiji langsung dipenuhi rasa ngeri dan putus asa. Dia hanya bisa diam, membeku, mencoba mencerna semua yang baru saja dia dengar. Eiji memegang dadanya. Dia benar-benar terpukul dengan apa yang terjadi. Pria berambut pirang itu lalu menoleh ke Miyuki dan bertanya apa sebenarnya masalahnya. Dengan nada sinis dia berkata kalau Miyuki masih menyukai Eiji. Dia nggak keberatan untuk mengakhiri hubungan mereka saat itu juga. Lalu dengan tatapan tajam dia memberikan ultimatum, pilih dia atau Eiji.
Miyuki mulai menangis, menggigit bibirnya, menahan rasa tertekan. Dengan ekspresi putus asa, dia langsung mohon pada pria itu. Dia memohon agar tidak ditinggalkan, bahkan mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup jika pria itu meninggalkannya. Pria itu kemudian menepuk kepala Miyuki, seolah puas dengan jawabannya. Dia bilang selama Miyuki mengerti itu sudah cukup. Tapi ternyata itu belum selesai. Dia menyuruh Miyuki untuk mengatakan dengan jelas siapa sebenarnya Eiji bagi dirinya. Miyuki menatap Eiji, wajahnya tertutup bayangan, dan perlahan dia mulai berbicara. Dia mengakui bahwa Eiji memang teman masa kecilnya. Namun sekarang dia menggambarkan Eiji sebagai orang yang posesif, menyebalkan, bahkan seperti stalker. Dengan senyum yang terasa dingin dan tidak wajar, Miyuki melanjutkan kebohongannya. Dia menyebut Eiji sebagai pacar yang buruk, bahkan kasar. Eiji kaget, dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya. Dia bahkan hampir tidak bisa menyebut nama Miyuki. Sejak hari itu, kehidupan Eiji yang dulunya bahagia mulai runtuh. Shin berpindah ke sebuah restoran. Eiji masuk dengan wajah murung. Di dalam ada seorang pria muda memakai bandana dan seorang wanita yang bekerja di sana. Pria itu menyambut Eiji dengan ceria. Sementara wanita itu tersenyum dan bertanya kenapa dia pulang lebih cepat. Pria itu juga bertanya apakah Eiji belum makan siang dan menawarkan untuk memasakkan sesuatu. Namun Eiji hanya menjawab singkat. Dia bilang tidak apa-apa, lalu berterima kasih. Setelah itu Eiji hanya bisa terbaring di tempat tidur. Pikirannya kosong. Dia tidak tahu harus melakukan apa selain membiarkan waktu berlalu dengan perasaan hampa dan tidak berdaya. Wanita dari restoran tadi muncul di depan pintu kamarnya. Dia bertanya, apakah Eiji tidak akan makan? Eiji menjawab, tidak. Dan situasi ini terus berulang. Setiap malam Eiji dihantui mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya langit terlihat gelap dan menakutkan. Dia melihat Miyuki dipeluk oleh seniornya. Di bayangan lain Miyuki berada dalam pelukan pria itu sambil mengatakan bahwa Eiji menjijikan. Dia menuduh Eiji salah paham dengan hubungan masa kecil mereka dan berubah menjadi orang yang posesif. Eiji melihat dirinya sendiri, kecil, lemah, seakan terkurung di balik sebuah kaca, tidak bisa melakukan apapun. Dalam mimpinya suara sang senpai terdengar, menyuruh Miyuki melupakan cowok menyeramkan itu dan fokus padanya saja. Dan Miyuki menjawab dengan patuh. Eiji terjebak dalam mimpi buruk itu, terus memohon agar semuanya berhenti. Tiba-tiba dia terbangun di kamarnya dengan panik. Dia langsung duduk, napasnya tidak beraturan, wajahnya penuh ketakutan. Bahkan dia sampai takut untuk tidur lagi. Di sekolah keadaan juga tidak kalah buruk. Seorang temannya merangkul Eiji dengan santai, mencoba bersikap seperti biasa. Dia dengan ceria bertanya, apakah ada perkembangan baru dengan Miyuki? Eiji hanya tertawa kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Tak lama Eiji melihat Miyuki bersama temannya. Dia hanya bisa memperhatikan dari jauh. Miyuki yang membelakanginya lalu berbalik, tampak kaget saat menyebut nama Eiji. Namun temannya langsung ikut campur. Dengan nada dingin dia menyuruh Eiji untuk tidak lagi mendekati Miyuki. Bahkan dia terang-terangan menyebut Eiji sebagai orang menjijikan dan pelaku kekerasan. Tanpa memberi kesempatan, dia menarik Miyuki pergi dari sana. Sebelum pergi, dia menatap Eiji dengan penuh amarah dan ancaman. Dia memperingatkan bahwa jika Eiji terus menguntit Miyuki, dia tidak akan tinggal diam. Saat mereka berjalan menjauh, dia juga mengatakan bahwa Miyuki harus benar-benar mengabaikan orang seperti Eiji. Eiji hanya bisa diam, menatap mereka dengan ekspresi kosong dan hancur. Shin kembali ke restoran keluarga. Malam harinya di kamar, Eiji duduk di atas tempat tidur sambil memegang ponselnya. Tiba-tiba ekspresinya berubah. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Dia menerima email dari akun tidak dikenal. Isinya singkat, tapi sangat kejam. Pesan itu menyuruhnya untuk mati dan menyebutnya menjijikan. Saat dia melihat lebih jauh, ternyata bukan cuma satu. Layar ponselnya dipenuhi pesan-pesan kebencian. Dia disebut sebagai bajingan kasar,
Dibilang orang suka melakukan kekerasan, bahkan disebut sebagai penguntit paling menjijikan. Pesan-pesan itu terus berdatangan tanpa henti. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, menyebutnya pengkhianat dan menyuruhnya mati. Wajah Eiji benar-benar hancur. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam pikirnya, dia hanya bisa berkata, dia tidak melakukan apapun yang pantas mendapatkan ini. Dengan emosi yang meluap, Eiji bangkit dari tempat tidur. Namun pesan-pesan itu terus berdatangan. Bahkan ada yang menyuruhnya untuk tidak pernah kembali ke sekolah lagi. Keesokan harinya, Eiji berjalan di lorong sekolah. Dia berhenti di depan pintu kelasnya. Tangannya gemetar saat hendak membuka pintu. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia harus bersikap seperti biasa. Begitu Eiji masuk ke dalam kelas, semua siswa langsung menoleh dan menatapnya. Suasana mendadak jadi hening, tapi terasa sangat menekan. Eiji berjalan ke mejanya dan duduk. Namun tiba-tiba dia membeku. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Tatapan teman-temannya terasa menusuk dari segala arah, seolah-olah dia dikelilingi oleh kebencian. Suara hinaan seakan bergema di kepalanya, menyuruhnya menghilang, menyebutnya menjijikkan, mengatakan dia menyebalkan, bahkan sampah. Eiji hanya bisa berpikir, dia tidak melakukan apapun yang pantas mendapatkan semua ini. Tiba-tiba temannya Miyuki menghantam meja Eiji dengan keras. Dia berkata, menyuruh Eiji diam dan langsung menuduhnya sebagai kriminal. Dengan penuh emosi dia berkata, tidak mungkin Miyuki berbohong. Eiji terkejut, lalu dia menambahkan bahwa senpai dari klub sepak bola melihat semuanya dengan jelas. Di titik itu Eiji mulai menyadari kenyataan pahitnya. Di satu sisi ada dua siswa populer, di sisi lain hanya dirinya yang sudah dicap sebagai pelaku. Dalam penuh keyakinan, gadis itu berkata, semua orang pasti tahu siapa yang harus dipercaya. Eiji hanya bisa menundukkan kepala. Dia benar-benar kalah. Dalam hati dia hanya ingin semuanya berhenti. Dia tidak ingin mendengar apapun lagi. Akhirnya dia merebahkan kepalanya di atas meja, tenggelam dalam keputusasaan. Dia terus bertanya dalam hati, kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Sementara di dalam kelas siswa lain tertawa dan bercanda seperti biasa. Eiji justru duduk sendirian di luar, makan siang di bangku. Dia melihat ponselnya saat sebuah notifikasi muncul. Pesan itu mengatakan bahwa pertemuan klub hari ini dibatalkan secara mendadak. Eiji terdiam. Dia merasa sudah tidak ada lagi orang di kelas yang bisa dia percaya. Meski begitu, dia tetap memutuskan untuk pergi ke ruang klub. Mungkin saja masih ada seorang di sana yang mau mendengarkan. Namun saat berdiri di depan pintu, Eiji mendengar suara dari dalam. Suara teman-teman klubnya. Seseorang bertanya, apakah pesan pembatalan sudah dikirim ke sana, dan memastikan bahwa Eiji tidak akan datang. Mereka bahkan mengatakan, hanya melihat Eiji saja sudah membuat mereka merasa takut. Lalu pembicaraan berlanjut. Salah satu dari mereka bertanya tentang naskah yang sedang dikerjakan. Yang lain menjawab dengan dingin, mereka sudah membuangnya. Hal yang sebenarnya pun akhirnya terungkap. Mereka mengatakan bahwa Eiji tidak punya bakat, tapi tetap berusaha terlalu keras. Kesimpulan mereka sangat kejam. Mereka menganggap Eiji benar-benar menyedihkan. Air mata mulai mengalir di wajah Eiji. Semua yang dia dengar menghancurkan sisa harapannya. Namun tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Eiji berpikir, mungkin saja Ayase Sensei masih ada di ruang kelas. Dia pun menuju ke sana. Namun saat sampai di depan pintu, langkahnya terhenti. Dia mendengar suara dari dalam. Ternyata teman Miyuki sedang berbicara dengan guru. Dia mengatakan kalau akhir-akhir ini Miyuki terlihat sangat khawatir. Guru itu pun merasa heran, karena Miyuki biasanya tidak pernah punya masalah. Dia bahkan bertanya, apakah Miyuki terlalu baik sampai ikut terlibat dengan masalah orang lain. Sementara itu Miyuki hanya menjawab singkat bahwa dia baik-baik saja. Eiji langsung berlari menyusuri lorong sekolah. Di kepalanya terngiang kata-kata penyemangat dari gurunya dulu.
Dia akhirnya sampai di depan lokernya. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Dan di dalamnya ada lagi sebuah pesan. Pesan itu berisi ancaman. Jika Eiichi berani mengadu, mereka akan mendatangi restoran keluarganya. Hari sekolah pun berakhir. Para siswa pulang seperti biasa. Namun Eiichi justru terlihat berlari meninggalkan sekolah. Dia kembali ke restoran keluarganya. Bel pintu berbunyi pelan saat dia masuk. Wanita di dalamnya menyambutnya dengan hangat. Lalu bertanya, apakah hari ini tidak ada kegiatan klub? Dia bilang sepertinya memang dibatalkan mendadak. Dengan wajah khawatir, dia juga menyadari kalau Eiichi belakangan ini terlihat tidak baik-baik saja. Dia menyuruh Eiichi untuk banyak istirahat. Eiichi hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ibunya kemudian berkata, meskipun dia dan kakaknya lelah, anak-anak tidak perlu mengkhawatirkan orang tua. Kakaknya juga ikut menambahkan, yang penting Eiichi menikmati masa sekolahnya. Itu saja sudah cukup. Eiichi terdiam. Sejak ayah mereka meninggal, ibunya tidak pernah menangis di depan mereka. Dia selalu tersenyum agar anak-anaknya tidak ikut khawatir. Sementara kakaknya sudah berusaha keras menggantikan peran ayah mereka di restoran. Dengan senyum penuh tekad, Eiichi akhirnya berkata bahwa dia akan berusaha. Dia percaya selama dia terus bertahan, tidak akan ada orang lain yang harus ikut menderita. Berpindah ke sisi Miyuki. Pagi hari di kamar Miyuki, dia duduk sendirian di tempat tidur. Matanya tidak bisa terpejam. Sejak kejadian itu, dia tidak pernah benar-benar bisa tidur. Di dalam pikirannya, dia terus berharap mungkin saja semua itu hanya mimpi. Dia bertanya-tanya, kenapa semuanya harus berakhir seperti itu. Dia bahkan membayangkan bagaimana jadinya jika saat itu Senpai tidak ada di sana. Mungkin dia akan menangis sambil memeluk Eiichi, mengatakan bahwa dia tidak ingin putus. Saat melihat Eiichi diperlakukan seperti itu, sebenarnya dia hampir ikut menangis. Namun dia menahan diri, karena dalam hatinya dia merasa dialah yang paling tidak berhak untuk menangis. Teman-teman Miyuki sebenarnya salah paham dengan situasinya. Mereka mengira ini hanya pengalaman biasa, lalu memperkenalkannya pada Kondo Senpai. Miyuki teringat, awalnya dia sempat menolak. Namun Kondo Senpai adalah bintang di tim sepak bola. Dia atletis, pintar, tampan, dan terlihat baik. Berbeda dengan hubungan Miyuki dan Eiichi yang masih polos sebagai cinta pertama. Kondo Senpai terlihat jauh lebih dewasa dalam hal percintaan. Di mata Miyuki dia terasa sangat menarik. Kondo mulai mendekatinya. Dia menggoda Miyuki, mengatakan bahwa wajar saja kalau pria manapun tertarik pada gadis secantik dirinya. Dia bahkan bercanda, kalau dia jadi pacarnya mungkin dia sudah melakukan sesuatu sejak lama. Lalu tertawa, seolah itu hanya lelucon. Sikapnya selalu perhatian. Dia menawarkan minuman, bahkan mengambilkannya. Dengan tatapan serius, dia mengatakan bahwa Miyuki sangat menarik, dan mungkin Eiichi hanya merasa minder. Scene flashback berlanjut dengan latar kota di malam hari. Kondo Senpai menarik Miyuki, mendekat lalu menciumnya. Dalam momen itu Miyuki teringat semua hal yang seharusnya diberikan kepada Eiichi. Namun dia sadar, tidak butuh waktu lama bagi Kondo untuk mengambil semuanya. Shin berpindah ke dalam kamar. Dengan senyum penuh percaya diri, Kondo mengatakan bahwa semua ini tidak masalah. Dia menyalahkan Eiichi, mengatakan bahwa jika seseorang tidak melakukan apapun dengan pacarnya yang secantik Miyuki, itu adalah kesalahannya sebagai pria. Dia terus memanipulasi keadaan. Dia meyakinkan Miyuki bahwa dia tidak bersalah. Semua ini adalah kegagalan Eiichi. Dalam hati Miyuki sadar, dia mungkin memang target yang sempurna bagi Kondo. Dan tanpa dia sadari, sebagian dari dirinya mulai menerima rasa bersalah itu. Saat dia sudah terlalu bergantung, dia merasa tidak ada jalan untuk kembali. Satu hari Kondo mengajaknya pergi di tanggal 30 karena kegiatan klub dibatalkan. Miyuki ragu, lalu mencoba menjelaskan bahwa hari itu adalah ulang tahun Eiichi. Namun Kondo justru terlihat tidak peduli. Dengan nada meremehkan dia mengatakan itu tidak penting. Bahkan bilang dia bisa saja mengajak gadis lain.
Miyuki terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Kondo membalikkan keadaan. Dia menuduh Miyuki selalu memprioritaskan Eiichi, membuatnya merasa bersalah. Dia bilang sudah lelah mengejar Miyuki dan mengusulkan untuk mengakhiri hubungan mereka. Wajah Miyuki langsung panik. Dia mohon agar Kondo menunggu, bingung dengan apa yang terjadi. Namun Kondo hanya bisa menutup semuanya dengan dingin. Katanya dengan cara ini mereka berdua justru akan lebih bahagia. Pada akhirnya Miyuki memilih Senpai. Dia terlalu bergantung pada perhatian dan kebaikan yang diberikan Kondo. Padahal Eiichi adalah orang yang sudah bersamanya lebih dari 10 tahun. Orang yang seharusnya jadi takdirnya. Di dalam hatinya Miyuki sebenarnya ingin mengakui semuanya. Ingin jujur pada semua orang. Namun ada suara lain dalam dirinya yang menahannya. Dia tahu dialah yang berbohong. Dialah yang mengkhianati. Tapi dia terlalu takut kehilangan segalanya. Keesokan harinya di sekolah, hidup Eiichi berubah menjadi mimpi buruk tanpa henti. Sepatunya diinjak dan dikotori. Mejanya dipenuhi coretan dan sampah, dengan pesan kebencian yang menyuruhnya mati. Saat berjalan di lorong, dia mendengar bisikan orang-orang tentang dirinya. Sekelompok siswa laki-laki menyebutnya sebagai orang kasar dan menjijikkan. Bahkan merasa kasihan pada Miyuki. 2 siswi juga membicarakannya. Salah satunya memuji Kondo Senpai karena menyingkirkannya. Yang lain bahkan bilang tidak mau lagi berbicara dengan Eiichi. Saat Eiichi masuk ke kelas, dia langsung melihat papan tulis dan seketika tubuhnya membeku. Papan itu dipenuhi kata-kata kejam, bahkan foto-foto dirinya. Bukan hanya itu, ada juga foto restoran keluarganya. Di saat itu Eiichi benar-benar sadar karena dirinya, keluarga dan usaha peninggalan ayahnya ikut terancam. Dengan emosi yang memuncak, Eiichi memukul dinding sekuat tenaga. Dia berteriak dalam keputusasaan, bertanya kenapa semua ini harus terjadi. Tiba-tiba Kondo Senpai muncul. Dengan senyum kejam dan puas, dia mengajak Eiichi. Dia bertanya bagaimana rasanya menyebut Eiichi sebagai kriminal. Dipenuhi amarah, Eiichi menatapnya dan menuntut jawaban. Kenapa dia menyebarkan kebohongan sekejam itu? Namun jawaban yang dia dapat jauh lebih buruk. Dengan senyum sadis, Kondo mengungkapkan, semua ini dia lakukan hanya karena itu menyenangkan. Dia menikmati melihat Eiichi kehilangan segalanya. Dia bahkan mengatakan, ini semua salah Eiichi karena berani berpikir bahwa orang seperti dirinya pantas bersama Miyuki. Kondo menyuruhnya untuk keluar saja dari sekolah. Dengan senyum penuh kegilaan, dia mengaku bahwa dia memang suka menghancurkan hidup orang lain. Mendengar itu semua, Eiichi benar-benar hancur. Kakinya lemas, dan dia jatuh berlutut di lantai. Dalam keputusasaan total, dia merasa semuanya sudah berakhir. Scene berpindah ke ruang UKS. Seorang perawat berdiri di samping tempat tidur Eiichi. Dengan wajah penuh kekhawatiran, perawat itu mengatakan bahwa dia akan memberitahu guru untuk berjaga-jaga. Dengan kepala tertunduk dan kondisi yang sudah hancur, Eiichi hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan suara lemah. Dia duduk di atas ranjang, menatap kosong ke depan. Perlahan sebuah pikiran gelap mulai muncul di kepalanya. Dia berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. Di dalam hatinya terlintas pertanyaan, apakah semua akan terasa lebih mudah kalau dia menghilang dari semua ini? Eiichi pun naik ke atap sekolah. Sosoknya berdiri di bawah langit terang, tapi tatapannya kosong. Angin berhembus kencang, seakan menggambarkan kekosongan di dalam dirinya. Saat itulah sebuah suara memecah keheningan. Siapa kamu? Eiichi menoleh. Di sana berdiri seorang gadis berambut pirang dengan mata hijau. Itulah pertama kalinya dia bertemu dengan gadis yang nantinya akan mengubah jalan hidupnya. Dia adalah Ichijo, siswa jenius yang terkenal di sekolah. Keberadaannya sangat kontras dengan Eiichi yang sedang berada di titik terendah. Eiichi mencoba mencari alasan. Dia bilang hanya membolos dan tanpa tujuan sampai akhirnya sampai di atap ini. Namun kebenaran yang sebenarnya tetap dia pendam. Ichijo tampak mengenali Eiichi.
Dia memanggilnya Ono Senpai. Eiichi sedikit terkejut. Ya, dia tahu gadis ini, siswi peringkat teratas, terkenal karena kecantikan dan pesonanya. Banyak siswi yang mengaguminya, namun sekarang ekspresinya jauh dari kata lembut. Ada sedikit rasa kesal di wajahnya. Kenapa kamu harus muncul sekarang? Gumamnya pelan. Eiichi yang hanya ingin menyendiri mencoba menjelaskan. Dia bilang hanya butuh tempat untuk bersembunyi sampai jam istirahat selesai. Dengan sopan dia meminta Ichijo untuk membiarkannya sendiri. Namun jawabannya langsung tegas. Dengan nada kuat Ichijo mengatakan bahwa tempat ini adalah miliknya dan dia tidak akan pergi. Eiichi yang kaget mencoba memastikan lagi. Dia mengingatkan Ichijo tentang rumor buruk yang beredar tentang dirinya. Namun tatapan Ichijo justru dipenuhi amarah yang tertahan. Aku tahu tentang semua rumor itu. Jawaban Ichijo tegas, tanpa ragu sedikit pun. Eiichi terdiam. Dia tidak menyangka, di tengah semua tuduhan yang beredar masih ada seorang yang bisa bersikap seperti itu. Ichijo menghela napas, terlihat sedikit kesal. Seperti yang kubilang, aku tahu itu semua, tapi tetap saja, itu cuma rumor. Nada suaranya mulai melunak, meski masih terasa dingin. Aku belum pernah melihat sendiri hal-hal itu. Dia menatap ke arah Eiichi. Cinta itu kadang seperti penyakit. Orang-orang gampang percaya hanya dari satu sisi cerita. Sekarang orang cuma percaya apa yang mereka mau percaya. Menuduh seseorang tanpa tahu kebenarannya, itu menjijikan. Untuk pertama kalinya secercah harapan muncul di dalam diri Eiichi. Dia menunduk, lalu dengan ragu bertanya, "Berarti kamu percaya sama aku?" Ichijo langsung menjawab, bukan soal percaya atau tidak. Dia menyilangkan tangan, penuh keyakinan. Menilai seseorang dari rumor sepihak itu jelas salah. Kata-kata itu menghantam Eiichi begitu keras. Matanya membesar, air mata mulai mengalir. Bukan karena sakit, tapi karena lega. "Terima kasih," bisikannya pelan. Ichijo justru terlihat heran. "Kenapa kamu berterima kasih? Apalagi ke aku?" Eiichi tersenyum kecil, senyum yang rapuh. Tiba-tiba hujan turun deras. Dalam sekejap atap sekolah yang tadi sunyi berubah menjadi dingin dan basah. Mereka berdua langsung terguyur hujan. Eiichi mencoba berbicara di tengah suara hujan. "Kita masuk ke dalam saja, nanti sakit." Namun reaksi Ichijo berubah drastis. "Biarkan aku sendiri," teriaknya. Wajahnya dipenuhi emosi, bercampur dengan air hujan yang mengalir. Eiichi terdiam, bingung dengan perubahan sikapnya. Ichijo berteriak lagi, "Kenapa aku ada di sini sendirian?" Eiichi hanya bisa bertanya pelan, "Apa maksudnya?" Namun jawaban yang dia dapat jauh lebih dalam yang dia kira. "Aku nggak peduli kalau sakit karena hujan." Suaranya mulai bergetar. "Buatku besok itu sudah nggak ada." Kata-kata itu menggantung di udara, berat penuh keputusasaan. Dan untuk pertama kalinya Eiichi menyadari, gadis di depannya ini juga sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Saat Ichijo berbalik hendak pergi, Eiichi langsung tersadar. Dia berlari mengejar, lalu meraih pergelangan tangan Ichijo dengan erat. Ichijo panik dan berusaha melepaskan diri. Sementara hujan terus turun deras tanpa henti. "Sudah cukup," teriak Eiichi, suaranya menembus suara hujan. Tiba-tiba Ichijo terpeleset di permukaan yang licin. Dia hampir terjatuh. Namun Eiichi langsung menangkapnya. Sayangnya dorongan itu membuat mereka berdua terbentur pagar di tepi atap. "Kenapa kamu nolongin aku?" tanya Ichijo. Nada suaranya masih dipenuhi emosi, meski dia tanpa sadar berpegangan pada Eiichi. Eiichi yang juga emosinya meluap langsung menjawab, "Tidak ada alasan untuk tidak menolong seseorang." Lalu tanpa diduga Eiichi mengatakan sesuatu yang aneh. Kalimatnya hampir tenggelam oleh suara hujan. "Kalau kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya, setidaknya habiskan hari ini bersamaku. Kita bolos bareng." Ichijo langsung menatapnya, kaget. "Bolos? Kamu sadar nggak situasinya kayak apa?" Balasnya kesal. Namun perlahan ekspresinya berubah.
Seperti ada rasa pasrah, mereka pun duduk di lantai atap yang basah. Di sana Aichi mengungkapkan sesuatu. Aku juga datang ke sini dengan pikiran yang sama. Dia tersenyum tipis pahit, tapi aku nggak pernah menyangka malah bakal menghentikan orang lain. Ichijo terdiam, kaget mendengar itu. Aichi hanya duduk menatapnya. Air mata masih mengalir di wajah Ichijo. Namun di sisi lain, Aichi justru memperlihatkan senyum kecil. Mereka berdua duduk berdampingan. Hujan masih turun, tapi untuk pertama kalinya ada sedikit rasa saling mengerti di antara mereka. Beberapa saat kemudian Aichi berdiri. Untuk sekarang kita masuk ke dalam dulu. Ichijo mengangguk. Aichi lalu memberikan sapu tangan miliknya. Pakai ini. Ichijo sempat ragu, tapi Aichi memaksa dengan wajah sedikit memerah. Akhirnya dia menerimanya. Sambil memengeringkan dirinya, Ichijo berkata dengan nada sedikit canggung, "Jangan lihat aku terus." Aichi langsung mengalihkan pandangannya dan meminta maaf. Namun tanpa sadar dia melirik lagi. Ichijo terlihat sedang mengeringkan dirinya dengan sapu tangan itu dengan ekspresi malu-malu. Kemudian dia memarahi Aichi, namun suaranya kali ini terdengar sedikit menggoda. Aichi langsung panik dan buru-buru minta maaf lagi. Setelah itu suasana mulai sedikit tenang. Dengan nada lebih santai Ichijo bertanya, "Sekarang kita mau apa?" Dia menoleh ke arah Aichi dengan senyum tipis di wajahnya. Aichi tersenyum kecil. Jujur aja dia tidak tahu. Dia tidak punya rencana. Dalam hati Aichi berpikir, jadi ini wajah dia saat tersenyum. Dia teringat rumor tentang Ichijo. Katanya dia sering menolak perasaan para cowok tanpa ragu. Makanya dia agak terkejut karena Ichijo tidak langsung menolak ajakannya. Seolah bisa membaca pikiran, Ichijo langsung bicara. Dia mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap pengakuan cinta yang sering dia terima. Dia terdengar kesal. Lalu tanpa diduga, Aichi mengajak Ichijo ke rumahnya. Ichijo langsung terdiam. Wajahnya memerah, jelas kaget dengan ajakan itu. Scene berpindah saat mereka berjalan di lorong sekolah. Ichijo bertanya, "Bagaimana kita keluar dari sekolah?" Pintu depan dikunci. Aichi dengan santai menjawab, "Mereka melompat pagar." Ichijo langsung kesal. Aichi hanya tertawa kecil, dia cuma bercanda. Lalu kemudian Aichi menjelaskan rencananya. Ada pintu besi di dekat gerbang utama yang bisa dibuka dari dalam dan akan terkunci otomatis setelah ditutup. Artinya mudah untuk keluar, tapi tidak bisa masuk dari luar. Ichijo terlihat curiga. Dia bertanya, bagaimana Aichi bisa tahu hal seperti itu. Aichi hanya menggoda. Anak yang teladan gak bakal tahu hal yang beginian. Ichijo terdiam. Dengan tatapan yang tertutup oleh rambutnya, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Kenapa dia mau melakukan ini? Polos bersama dengan seseorang yang baru saja dia temui. Di dalam pikirannya terngiang kata-kata yang sangat familiar. Dia akan melindunginya. Kata-kata yang dulu sering dia dengar dari orang-orang yang menyatakan perasaannya. Namun sekarang kata-kata itu tidak lagi terasa menenangkan. Justru sebaliknya, membangkitkan luka yang dalam. Dan satu hal yang dia yakini, dia tidak ingin mendengar kata-kata itu lagi. Ichijo teringat, semua cowok yang dulu mendekatinya mereka selalu datang dengan janji yang sama, ingin melindunginya. Namun pada akhirnya semua itu justru membuatnya terasa terkekang. Tapi Aichi berbeda. Dia tidak pernah mengucapkan kata-kata yang paling dia benci itu. Kebaikannya terasa tulus, bahkan sampai membuat Ichijo sedikit khawatir. Namun di saat yang sama muncul secercah harapan dalam dirinya. Mungkin bersama Aichi dia bisa keluar dari neraka yang selama ini dia jalani. Jin tiba-tiba berubah. Muncul sosok pria berambut terang, dikelilingi suasana yang cerah, seolah dunia selalu berpihak padanya. Dialah Kondo. Dengan penuh percaya diri dia melihat dirinya sebagai pusat dari segalanya. Dia mengingat kembali kehidupannya yang sempurna. Ayahnya adalah seorang pejabat penting yang membuatnya bisa masuk ke sekolah elit, bahkan termasuk 3 terbaik di daerahnya. Di sana dia menjadi andalan tim sepak bola, bahkan berhasil membawa tim yang awalnya biasa saja sampai ke tingkat nasional.
Secara fisik dia unggul, tinggi, tampan, dan cerdas. Sejak kecil tanpa banyak usaha, dia selalu berada di atas. Popularitas itu menjadi hal biasa baginya sejak SD. Sejak pertama kali punya pacar di kelas 3 SD, dia tidak pernah benar-benar sendirian. Hubungan baginya hanyalah sesuatu yang mudah didapat dan dipertahankan. Namun ada satu kenangan yang membekas di pikirannya. Saat SMP ada seorang cowok otaku di kelasnya yang berpacaran dengan gadis idola di kelompok mereka. Hubungan mereka tulus. Hubungan teman masa kecil yang saling percaya suatu hari akan menikah. Kondo hanya memandang itu dengan jijik. Dan seperti yang dia duga, tidak butuh waktu lama bagi gadis itu untuk jatuh ke tangannya. Dia meninggalkan pacarnya tanpa ragu. Bahkan dengan kejam mengatakan bahwa berpacaran dengan cowok itu adalah hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia menyebutnya menjijikkan dan tidak berharga. Sementara itu, si cowok hanya bisa menangis hancur, masih memegang janji masa kecil mereka, yang kini terasa seperti lelucon kejam. Dan yang paling parah, Kondo dan teman-temannya justru menertawakan semua itu. Bagi mereka, itu hanyalah hiburan. Kondo bahkan merekam kata-kata hinaan dari gadis itu, lalu memutarnya kembali di depan korban yang sudah hancur, hanya untuk kesenangannya sendiri. Bagi Kondo, momen saat keinginannya terpenuhi adalah sumber kesenangan terbesar. Sejak saat itu, dia mulai menikmati hal yang menyimpang, merebut pasangan orang lain. Dia teringat bagaimana para gadis yang terjerat pesonanya mulai mengabaikan sekolah mereka. Bagaimana dia dengan mudah menghancurkan hubungan masa kecil, mengubah kedekatan menjadi permusuhan, dan pada akhirnya dia selalu membuang mereka. Saat memasuki SMA, dia tiba-tiba memutuskan hubungan dengan gadis yang dulu dia rebut. Dengan dingin, dia menyebut gadis itu bodoh karena tidak menyadari hal yang sudah jelas. Gadis itu menangis, memohon penjelasan. Dia bahkan berkata, sudah mengorbankan segalanya demi Kondo. Namun Kondo hanya tersenyum kejam. Sambil mengetik di ponselnya, dia mengatakan dia sangat membenci wanita yang terlalu mudah. Lalu tanpa ragu dia mengatakan langsung di depan gadis itu bahwa dia membencinya dan semuanya sudah berakhir. Gadis itu hanya bisa terdiam, syok dan hancur. Namun bagi Kondo itu hanyalah hiburan. Gadis yang dulu dipuja semua orang jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Dari kehidupan yang penuh popularitas menjadi akhir yang menyedihkan. Bagi Kondo, menghancurkan hidup pria dan wanita sekaligus memberikan kepuasan terbesar. Dia bahkan tertawa, mengatakan bahwa melihat orang lain menderita adalah hal yang paling menyenangkan. Dan sekarang dia memilih target berikutnya. Dengan senyum kejam, dia menyebut nama Eiji dan Miyuki. Rencananya mulai berjalan. Para kaki tangannya menyebarkan rumor melalui ponsel. Sebuah postingan muncul di media sosial. Gadis ini mengalami kekerasan dari pacarnya, disertai foto lengan yang terlihat seperti memar untuk memperkuat kebohongan mereka. Sementara itu di dalam kelas, Miyuki dipeliputi kecemasan. Sejak pagi Eiji tidak kembali. Teman-teman sekelasnya yang sebelumnya menulis meja Eiji dengan hinaan, sekarang malah buru-buru menghapusnya. Hati Miyuki terasa semakin berat. Dia mulai berpikir, apakah Eiji menyerah pada sekolah karena dirinya. Di tengah kegelisahan itu, dia menyadari sesuatu. Selama ini dia terlalu naif. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kondo bisa melakukan hal sekejam ini. Matanya mulai goyah, tangannya gemetar. Namun saat dia menatap keluar jendela, dia melihat seseorang di kejauhan, yang ternyata itu Eiji. Miyuki langsung terkejut, sekaligus harapan. Dia memanggil nama Eiji dengan suara penuh keputusasaan. Namun apa yang dilihat setelah itu membuatnya benar-benar membeku. Eiji tidak sendirian. Dia berlari sambil memegang tangan seorang gadis lain. Senyum di wajah Miyuki langsung menghilang. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Rasa sakit yang dalam menusuk dadanya. Pikirannya kacau, terus mempertanyakan semuanya. Seakan berada di ambang kehilangan kendali. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, ekspresinya berubah menjadi campuran antara kebencian dan kebingungan. Dia ingin tahu siapa gadis itu.
Beberapa waktu kemudian, guru kelas 2B memulai absensi dengan semester baru. Dia memanggil nama siswa satu persatu. Namun saat sampai pada nama Eiji tidak ada jawaban. Di mejanya terlihat jelas coretan besar. Kata-kata kebencian seperti mati saja dan pergi dari sini. Guru itu berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah ada yang tahu keberadaan Eiji? Para siswa langsung saling melirik dengan tegang. Akhirnya seseorang menjawab bahwa Eiji tadi bilang sedang tidak enak badan dan pergi ke UKS. Guru itu mengatakan akan mengeceknya nanti. Namun saat nama Miyuki dipanggil, dia hanya bisa mengecil di tempat duduknya. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di wajahnya. Di lorong sekolah, perawat Mitsui datang dengan tergesa-gesa. Dengan nada panik, dia mengatakan ingin membicarakan tentang Eiji. Guru menjawab bahwa dia belum sempat mencarinya. Perawat itu terlihat sangat cemas. Dia mengatakan bahwa kondisi Eiji tadi terlihat tidak biasa, dan dia menyesal tidak menahannya, bahkan jika harus dengan paksa. Dia meminta agar mereka mencari Eiji ke seluruh sekolah. Guru pun setuju dan langsung menghubungi wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah mendengar laporan tersebut dengan serius. Dia kemudian memutuskan untuk mengadakan pertemuan setelah jam sekolah, serta meminta guru untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di antara para siswa. Guru itu mengangguk tegas. Kembali ke kelas, guru berdiri di depan semua murid. Dia mengatakan ingin membahas tentang perusakan fasilitas sekolah. Suasana kelas langsung gelisah. Dia menjelaskan bahwa ini berkaitan dengan meja milik Eiji. Beberapa siswa mulai mengalihkan pandangannya dengan gugup, sementara yang lain hanya bisa menatap meja itu, meja yang penuh dengan kata-kata kejam. Guru itu menegaskan, meskipun ada orang yang menganggap Eiji sebagai orang buruk, itu tetap tidak membenarkan tindakan mencoret mejanya dengan hinaan. Dia juga menambahkan bahwa merusak fasilitas sekolah yang dibiayai dari pajak adalah tindakan kriminal. Miyuki hanya bisa semakin menunduk. Dia tidak sanggup mengangkat wajahnya. Penyesalan jelas terlihat dari ekspresinya. Guru itu melanjutkan dengan nada tegas. Dia tidak akan membiarkan kejadian ini dianggap sekedar perundungan biasa. Menurutnya ini bukan lagi kenakalan anak-anak, melainkan sebuah tindakan serius yang tidak bisa diabaikan. Dengan tatapan tajam, dia meminta semua murid mengingatkan hal ini baik-baik. Sekitar 30 menit setelah teguran keras itu menggema di sekolah, kepala sekolah akhirnya datang. Terlihat tergesa-gesa. Dia langsung meminta maaf atas keterlambatannya. Di ruang itu, wakil kepala sekolah sudah duduk dengan ekspresi serius, diikuti oleh beberapa guru lain yang juga tampak khawatir. Kepala sekolah langsung menungguk hormat kepada guru yang menangani kasus ini, mengucapkan terima kasih atas respon cepat mereka. Dengan suara berat, dia mengatakan, tidak ada hal yang lebih penting daripada menangani masalah seperti ini. Guru tersebut kemudian mengakui kesalahannya. Dia merasa gagal karena tidak bisa mengendalikan kelasnya dengan baik. Namun guru lain mencoba menenangkannya. Dia mengatakan bahwa seorang guru memiliki banyak hal untuk ditangani, dan bahwa usaha yang dilakukan sudah maksimal. Selain itu, para siswa sendiri berusaha menyembunyikan kejadian ini. Kepala sekolah lalu mengarahkan pembicaraan. Daripada terus menyalahkan masa lalu, lebih baik fokus pada langkah selanjutnya. Wakil kepala sekolah kemudian menjelaskan tindakan yang sudah dilakukan. Dia mengatakan bahwa saat guru sedang menginterogasi siswa, dia sudah lebih dulu menghubungi orang tua Eiji. Tujuannya untuk memastikan kondisi Eiji setelah pulang lebih awal. Dia memberitahu bahwa Eiji tidak enak badan dan menanyakan keadaannya. Dan jawabannya membuat semua orang sedikit lega. Eiji sudah sampai di rumah dengan selamat. Kepala sekolah menghela napas panjang. Namun kemudian nada bicaranya berubah menjadi serius. Kita harus melindungi Eiji. Dan setelah itu dia memberikan peringatan keras terkait situasi ini. Kepala sekolah memberikan peringatan tegas. Jika Eiji sampai berhenti masuk sekolah atau bahkan memutuskan untuk keluar, semua pihak akan mengalami kerugian besar. Takayanagi Sensei mengangguk dengan wajah serius. Mereka harus benar-benar memperhatikan kondisi Eiji dan menangani situasi ini dengan benar.
Sementara itu berbanding terbalik dengan kekhawatiran para guru. Situasi berbeda justru terjadi di sisi lain. Di ponsel Kondo muncul pesan dari seseorang gadis bernama Sayaka, mengajaknya bertemu di rumah setelah kegiatan klub. Namun tiba-tiba dua siswi laki-laki datang, menghampirinya dengan panik. Mereka membawa kabar penting. Dengan napas terengah-engah mereka mengaku bahwa saat mencoba mengintimidasi Eiji dan menuliskan ancaman di mejanya, mereka hampir ketahuan. Lebih buruk lagi, Takayanagi Sensei akan mulai menyelidiki kasus ini. Kondo hanya kesal. Dengan senyum sinis dia berkata, guru baik ternyata gerak cepat juga. Awalnya dia mengira masalah ini akan ditutup begitu saja. Namun baginya bahkan jika masalah ini membesar itu bukan masalah. Dengan santai dia berkata, tenang saja, ayahku bisa mengurus semuanya. Kedua siswa itu mulai panik. Mereka mengingatkan bahwa mereka melakukan semua itu demi Kondo. Namun Kondo langsung memotong pembicaraan mereka. Nada suaranya berubah, dingin dan mengancam. Kapan aku pernah menyuruh kalian melakukan itu? Kedua siswa itu langsung terdiam kaget. Kondo malah balik menuduh. Mereka hanya melampiaskan masalah pribadi mereka sendiri, lalu bertindak sendiri sampai merusak fasilitas sekolah. Salah satu dari mereka mencoba membantah, bahkan menyarankan untuk pura-pura tidak tahu. Namun tatapan Kondo langsung berubah dingin. Dengan suara rendah dia mengancam, jika mereka tidak menuruti kata-katanya, masa depan mereka akan hancur. Perintahnya jelas, cukup diam dan patuhi dia. Scene berpindah. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, Eiji dan Ichijo duduk di bangku taman. Untuk pertama kalinya hari itu suasana terasa sedikit tenang. Dengan suara pelan Eiji bertanya, kamu nggak apa-apa? Ichijo menghela napas. Dia capek, jawabnya jujur. Dia mengaku bahwa mengikuti Eiji hari ini cukup melelahkan, terutama setelah semua yang terjadi. Ichijo teringat betapa jauh mereka sudah berlari tadi. Sementara itu Eiji justru kagum. Dia berpikir, tidak menyangka Ichijo bisa mengimbangi langkahnya. Ichijo yang biasanya selalu menolak ajakan klub dan cenderung menjaga jarak, justru terlihat canggung saat dipuji. Saat duduk di bangku taman, Eiji berkata, kalau capek kita bisa pulang. Namun Ichijo langsung protes kecil. Wajahnya sedikit memerah. Dia sering banget menarik tangannya tiba-tiba. Eiji tersenyum dengan sedikit nada bercanda. Mungkin kamu cewek pertama yang dia ajak begini. Ichijo langsung tersipu. Cara ngomongnya itu terdengar seperti kebohongan. Setelah itu mereka berjalan bersama. Suasana di antara mereka jadi lebih tenang, nyaman tanpa banyak kata. Shin berpindah ke restoran keluarga Eiji. Tempat itu terasa hangat dan ramah. Saat Eiji masuk, ibunya terlihat kaget. Kamu pulang cepat. Eiji menjawab bahwa dia tidak enak badan dan menambahkan bahwa dia membawa teman sekelas. Ibunya terlihat sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Eiji sampai bolos sekolah. Namun saat melihat Ichijo, wajahnya langsung berubah, ramah dan tersenyum hangat. Narasi kemudian menjelaskan latar belakang keluarga Eiji. Ayahnya dulu adalah seorang koki terkenal yang pernah bekerja di hotel bintang 5. Dengan tabungannya dan kerja kerasnya, dia akhirnya membuka restoran sendiri. Ibunya yang awalnya hanya seorang pelanggan jatuh cinta, dan mereka membangun kehidupan bersama. Namun takdir berkata lain. Ayah Eiji meninggal dunia. Sejak saat itu, ibunya mengambil alih restoran, mengelolanya dengan kemampuan akuntansi yang dia miliki. Sementara kakak Eiji yang juga belajar di bidang kuliner meneruskan peran ayah mereka di dapur. Berkat itu semua, restoran mereka tetap berjalan hingga sekarang. Kembali ke masa sekarang, ibunya dengan keramahan khas seorang tuan rumah berkata, kalian bisa pakai kamar mandi di belakang, sebentar lagi juga bakal ramai. Dengan senyum lembut dia menambahkan, nanti ibu juga siapin makan siang untuk kalian. Eiji mengucapkan terima kasih. Lalu dia menoleh ke Ichijo dan mengajaknya masuk. Ichijo melangkah masuk dengan sedikit canggung, namun tetap sopan. Dengan sopan, Ichijo memekuk sedikit. Dia memperkenalkan dirinya. Dia lalu menambahkan bahwa Eiji selama ini sudah banyak membantunya, sebelum akhirnya meminta maaf. Ibu dan kakak Eiji langsung terdiam.
Mereka terlihat benar-benar kaget. Hampir bersamaan mereka bergumam, nggak nyangka Eiichi bisa bawa teman seemut ini ke rumah. Ibu Eiichi langsung tersenyum lebar, jelas senang. Dengan penuh kehangatan dia menyambut Ichijo dan memujinya. Anggap saja ini rumah sendiri, katanya sambil tertawa ringan. Ichijo membalas dengan senyum lembut dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu Ichijo melihat-lihat sekitar. Matanya tertuju pada menu. Dia menoleh ke Eiichi. Senpai, ada rekomendasi? Eiichi menjawab singkat. Menu andalan di sini adalah kari. Mata Ichijo langsung berbinar. Kedengarannya enak. Sementara itu Eiichi sudah lebih dulu memesan untuk mereka. Dia sempat meminta maaf. Tempatnya kecil. Namun Ichijo menggeleng pelan. Justru dia suka. Dia melihat sekeliling, memperhatikan suasana yang hangat. Di apartemennya nggak ada ruangan seperti ini. Eiichi menjelaskan bahwa ruangan itu juga dipakai oleh ibu dan kakaknya. Bahkan dipenuhi buku-buku tentang masakan. Ichijo tersenyum. Dia berkata, pantas saja rasanya hangat. Sepertinya keluarga dekat satu sama lain. Tak lama ibu Eiichi datang membawa makanan. Ini menu spesial hari ini. Mata Ichijo langsung berbinar melihat hidangannya. Ibunya menambahkan, setelah makan bisa pilih, mau kopi atau teh. Ichijo mengangguk, dia sangat suka teh. Senyum ibu Eiichi semakin lebar, merasa senang dengan kebetulan itu. Eiichi yang melihat interaksi itu hanya berpikir, wajar saja, karena dia juga suka teh. Mereka pun duduk berhadapan di meja rendah. Suasana menjadi tenang, nyaman, tanpa banyak kata. Ibu Eiichi tersenyum hangat. Dia berkata bahwa dia akan balik lagi untuk mengantar sisanya, lalu meninggalkan mereka berdua. Kemudian Eiichi dan Ichijo mulai menyantap hidangannya. Ichijo mengambil suapan pertama. Matanya langsung terpejam, wajahnya menunjukkan rasa puas. Sementara itu Eiichi hanya memperhatikan, pikirannya melayang. Belum lama ini dia bahkan sempat ingin mengakhiri segalanya. Namun sekarang dia duduk di sini, melihat seseorang tersenyum di depannya. Ichijo mencoba sup tonkatsu. Ekspresinya berubah terkejut. Eiichi menjelaskan bahwa itu resep spesial dari almarhum ayahnya. Dibuat dari sayuran dan bawang yang dimasak lama, sehingga tetap kaya rasa meski hanya sedikit garam. Nada suaranya dipenuhi kebanggaan. Dia bangga sama ayahnya. Ichijo terlihat tersentuh. Dia berkata bahwa ayahmu pasti orang yang hebat. Eiichi tersenyum tulus. Kalau kamu memuji masakan ini, rasanya seperti kamu juga memuji ayahnya. Eiichi merasa senang bahwa dia telah mencoba makanannya. Suasana kembali hening. Namun kali ini berbeda. Lebih dalam. Ichijo menunduk sedikit. Suara halusnya terdengar bergetar. Dia berkata, bolehkah aku terus hidup? Pertanyaan itu menggantung di udara. Kenangan tentang tekanan yang selama ini dia rasakan, malam-malam tanpa tidur, semua kembali menghantui. Dia mengaku, selama ini dia selalu merasa tertekan. Saat di atap tadi, dia sebenarnya sudah hampir mengambil keputusan besar. Namun dia bertemu seseorang yang bahkan rela mempertaruhkan dirinya untuk menolongnya. Air mata mulai menggenang di matanya. Tekadnya mulai goyah. Eiichi menatap lurus. Dengan suara jujur, dia berkata, dia nggak tahu apa yang sudah kamu lewati. Mungkin kata-katanya terdengar kasar, tapi dia ingin bilang ini dengan sungguh-sungguh. Dia tersenyum. Senyum yang sederhana, tapi penuh makna. Dia bisa bertahan karena dia ada di sini. Lalu dia melanjutkan. Dirinya benar-benar berharap bahwa Ichijo tetap di sini, terus maju ke depan. Kata-kata itu langsung menyentuh hati Ichijo. Sesuatu di dalam dirinya bergetar. Dia yang selalu berusaha terlihat kuat akhirnya tidak bisa menahan lagi. Wajah Ichijo akhirnya runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia menangis dengan keras di depan Eiichi, tanpa lagi menutupi apapun. Eiichi hanya diam memperhatikan. Dan saat itu dia sadar, inilah sisi asli Ichijo. Bukan sekedar junior yang sopan dan selalu tersenyum.
tapi seorang gadis rapuh yang selama ini menyembunyikan luka. Pertemuan itu pun berakhir dengan air mata, dan Eiji yang berdiri di hadapannya. Namun dari momen itu terbentuk sebuah ikatan baru, ikatan yang lahir dari luka dan kejujuran. Suasana hangat dari makanan bersama masih terasa. Ibu Eiji kembali membawa secangkir teh yang disajikan dengan indah. Dengan gerakan lembut dia meletakkannya di meja. Ichijo tersenyum cerah. Ketegangan di wajahnya sebelumnya kini mulai menghilang. Ibu Eiji menjelaskan, teh itu punya aroma seperti anggur, tapi tidak mengandung alkohol. Dia juga menyarankan menambahkan sedikit gula agar lebih menenangkan. Ichijo mencicipinya, wajahnya langsung berbinar. Dia bahkan berkata aroma tehnya sudah cukup kaya, jadi dia lebih suka tanpa gula. Komentar itu membuat Ibu Eiji tertawa kecil. Ichijo juga mengatakan dia suka teh. Dari situ mereka berdua langsung asik mengobrol tentang teh. Eiji hanya bisa melihatnya dari samping, memperhatikan suasana hangat di rumahnya. Dengan mata berkaca-kaca, Ibu Eiji berkata, dia merasa sangat bahagia, seolah mendapatkan seorang anak perempuan lagi. Lalu dengan nada lembut dia bercanda, jangan cuma jadi teman. Ichijo langsung tersipu, namun dia tersenyum penuh perasaan dan menjawab baik. Beberapa saat kemudian Ichijo bersiap pulang. Eiji menawarkan untuk mengantarnya ke stasiun. Namun Ichijo menolak dengan sopan. Dengan senyum yang sedikit pahit dia berkata, kalau dia terlihat menikmati momen ini, rasa kesepian setelahnya akan terasa lebih menyakitkan. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tapi dari wajah Eiji terlihat jelas dia masih khawatir. Lalu perlahan senyum lembut kembali muncul di wajah Ichijo, dan dia berkata, sekarang dia sudah punya alasan untuk tetap bertahan. Ichijo memanggil nama Eiji. Eiji pun menoleh dengan wajah bingung. Dengan posisi membelakangi, Ichijo bertanya pelan, apakah sekarang mereka sudah menjadi teman? Eiji langsung menjawab tanpa ragu, tentu saja. Wajah Ichijo langsung melembut. Ada kelegaan yang terlihat jelas, seolah kesepian yang selama ini dia pendam akhirnya diakui. Dengan senyum cerah dia berkata, dia berharap mulai sekarang dia bisa mengandalkannya. Tatapannya mengarah ke kota di depan sana. Sebuah tekad diam-diam terukir di dalam dirinya. Namun saat dia berjalan sendirian, ekspresinya kembali muram. Dia sadar, 2 jam tadi mungkin adalah momen paling bahagia dalam hidupnya. Perlahan kebahagiaan itu memudar. Wajahnya kembali gelap. Dengan pipi sedikit memerah namun penuh tekad, dia berpikir, untuk sekarang menjadi teman saja sudah cukup. Sebuah harapan kecil yang dia genggam erat. Tiba-tiba seorang supir berpakaian rapi memanggilnya. Nona, saya datang menjemput. Ichijo menjawab singkat, terima kasih. Semua kehangatan yang tadi ada langsung hilang. Shin berpindah ke kamar Eiji. Begitu pintu tertutup, rasa sepi langsung menghantamnya. Realita kembali menghantui. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin muncul di wajahnya. Dia melihat tangannya sendiri. Masih terasa hangat dari momen tadi. Namun dia tidak bisa berhenti gemetar. Perasaan itu menghancurkannya. Dunia kecil yang sempat dia rasakan bersama Ichijo seolah runtuh kembali. Dia jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya. Memikirkan apa yang harus dia lakukan mulai besok. Bayangan teman-teman sekelasnya muncul di pikirannya. Tatapan dingin, hinaan, semua terasa nyata. Dia sadar, hanya saat bersama Ichijo dia bisa melupakan penderitaan itu. Dengan senyum kecil yang penuh tanda tanya, dia berpikir, apakah Ichijo yang menyelamatkannya, atau justru membawa ke dunia yang sama sekali berbeda? Pertanyaan itu terasa, sekaligus menenangkan dan menakutkan. Tiba-tiba ponsel bergetar. Awalnya dia mengira itu pesan kebencian lagi, namun kali ini berbeda. Pesan itu dari Satoshi, sahabat lamanya. Satoshi meminta maaf karena ponselnya sempat rusak. Kenangan masa kecil mereka langsung terlintas di pikiran Eiji. Lalu pesan lain masuk. Satoshi menjelaskan ponselnya rusak saat lomba dan dia ingin segera bertemu.
Dia mengajak Eiichi ke restoran lama keluarga mereka. Dan disinilah sebuah babak baru akan dimulai. Eiichi duduk sendirian di kamar yang gelap. Dia memikirkan semuanya. Bagaimana satu persatu orang menjauh darinya. Lalu satu pertanyaan muncul. Bagaimana Satoshi akan memperlakukannya sekarang? Namun fakta sederhana bahwa masih ada seseorang yang menghubunginya yang masih memperlakukannya seperti dulu. Itu saja sudah cukup untuk membuat air matanya jatuh. Air mata kebahagiaan. Eiichi akhirnya membalas singkat. Dia setuju untuk bertemu. Di restoran, Satoshi langsung melambaikan tangan, memanggilnya dengan penuh semangat. Begitu Eiichi duduk, Satoshi langsung ke inti pembicaraan. Dia bilang dia sudah tahu tentang masalah besar itu. Eiichi langsung terdiam. Tanpa ragu, Satoshi membungkuk. Dia meminta maaf dengan tulus. Dia menyesal karena tidak tahu sahabatnya sedang mengalami hal seberat ini. Dia menjelaskan, dia jarang membuka media sosial dan sedang sibuk kegiatan klub di luar kota. Makanya dia baru tahu sekarang. Dengan penuh rasa bersalah dia berkata, maaf, dia nggak ada saat Eiichi butuh. Eiichi hanya menunduk. Lalu dengan suara pelan dia bertanya, kamu percaya aku? Satoshi terlihat bingung dengan pertanyaan itu. Namun dia tetap tersenyum, lalu menjawab dengan yakin. Begitu dia melihat rumor itu, dia langsung tahu itu semua bohong. Dia menjelaskan anggota klub baru yang menunjukkan postingan itu padanya. Namun dia langsung teringat satu hal. Wajah Eiichi saat bercerita tentang Miyuki dulu. Senyum yang benar-benar tulus. Dari ingatan itu saja Satoshi yakin ini semua hanya kesalahpahaman besar. Dia juga mengungkapkan, guru mereka sebenarnya sangat khawatir. Setelah tahu kejadian itu, Satoshi langsung mencari informasi ke teman-teman sekelas. Namun dia sadar, kebanyakan orang terlalu mudah percaya pada rumor. Kebenaran seakan tertutup. Satoshi bahkan berlari menyusuri lorong sekolah, sampai akhirnya menemukan gurunya. Dengan tekad kuat, dia siap menuntut kebenaran. Bahkan kalau perlu dia siap melawan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Guru itu malah meminta maaf. Dia mengaku baru mengetahui masalah ini. Dan informasi yang dia miliki masih belum lengkap. Dengan serius guru itu berkata, percayakan pada kami. Biarkan kami sebagai seorang dewasa yang bertanggung jawab. Satoshi terkejut. Dia tidak menyangka gurunya ternyata benar-benar peduli. Mendengar semua itu, Eiichi akhirnya tidak bisa menahan emosinya lagi. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, dia merasa tidak sendirian. Akhirnya Eiichi benar-benar tidak bisa menahan semuanya lagi. Semua rasa sakit yang selama ini dia pendam tumpah begitu saja. Dia menangis. Dan Satoshi hanya diam di sampingnya, memberikan satu hal yang paling dia butuhkan saat itu, yaitu kehadirannya. Namun di sisi lain kota, seseorang berlari dalam kegelapan. Miyuki. Dengan napas terengah dan hati penuh rasa bersalah, dia terus berlari tanpa henti. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Dia harus meminta maaf apapun yang terjadi. Langkahnya akhirnya berhenti di belakang restoran keluarga Eiichi. Dengan wajah penuh luka dan air mata, dia terengah-engah dalam diam. Dia meminta maaf. Di dalam hatinya dia bersumpah. Dia akan merebut kembali masa depannya yang bahagia bersama Eiichi, apapun caranya. Namun saat mengintip ke dalam restoran, dunianya langsung runtuh. Dia melihat Eiichi sedang bersama gadis lain. Matanya dipenuhi terkejutan. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu adalah Ichijo, siswi jenius yang terkenal, cantik, sempurna, dan sulit didekati. Miyuki langsung bersembunyi. Pikirannya kacau. Kenapa gadis seperti itu bisa ada di rumah Eiichi? Lalu dia melihat sesuatu yang lebih menyakitkan. Keluarga Eiichi menyambut Ichijo dengan hangat. Dan Eiichi tersenyum. Senyum yang tulus. Ekspresi Miyuki langsung berubah. Rasa cemburu mulai menggerogoti dirinya. Di dalam hatinya dia yakin gadis itu pasti mulai jatuh cinta pada Eiichi. Kenangan masa lalu bersama Eiichi muncul kembali. Di dalam hatinya dia berteriak. Hanya dia yang seharusnya tahu sisi asli Eiichi. Tatapannya berubah.
penuh kebencian saat melihat Ichijo. Dia bahkan mulai menyalahkan takdir. Kenapa harus gadis itu yang muncul di saat seperti ini? Rasa panik mulai menguasainya. Dia sadar kalau dia tidak bertindak sekarang, dia akan kehilangan Aichi selamanya. Dari balik sudut, dia terus mengamati. Dengan wajah lelah dan pikiran kacau, dia mengingat semua tentang Ichijo. Gadis sempurna dari keluarga terpandang, pintar, berbakat, dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Dia juga teringat rumor bahwa Ichijo selalu menolak semua pengakuan cinta. Bahkan ada yang bilang dia membenci laki-laki. Dan justru karena itu ketakutan Miyuki semakin besar. Tiba-tiba Ibu Eiichi melihat Miyuki yang bersembunyi. Dia langsung memanggil namanya. Seketika wajah Miyuki berubah pucat. Dengan nada dingin Ibu Eiichi bertanya, "Kenapa kamu sembunyi di situ?" Miyuki langsung membeku. Tatapan Ibu Eiichi begitu tajam, tanpa ampun. Tubuhnya gemetaran, keringat dingin mengalir. Di kepalanya muncul berbagai kemungkinan. Apa Ibu Eiichi sudah tahu semuanya? Apa Eiichi yang memberitahunya? Dengan senyum canggung, Miyuki mencoba bersikap biasa. Dia bertanya, "Eiichi lagi apa? Apakah dia ada di dalam?" Namun Ibu Eiichi bahkan tidak menatapnya. Dengan suara dingin dia berkata, "Sepertinya kamu sebaiknya tidak mendekati keluarga kami lagi." Miyuki langsung terdiam. Kata-kata itu terasa seperti pukulan telak. Dengan bingung dia bertanya, "Apa maksudnya?" Nada suara Ibu Eiichi berubah tegas. "Coba kamu tanya diri kamu sendiri." Suasana langsung mencekam. Bayangan rasa bersalah mulai menelan Miyuki. Dan kemudian kebenaran itu terungkap. Ibu Eiichi ternyata sudah tahu, bahkan sebelum Eiichi sendiri mengetahuinya. Dia menceritakan, suatu hari saat sedang minum teh bersama temannya di mall, dia melihat Miyuki dengan jelas. Miyuki sedang berjalan sambil bergandengan tangan dan bersikap sangat dekat dengan pria lain, bukan dengan Eiichi. Dia mengakui karena mereka belum menikah itu memang bukan pelanggaran hukum. Dan dia juga berpikir hubungan anak SMA memang bisa berakhir kapan saja. Saat itu dia mengira Eiichi hanya diam karena sulit menerima perpisahan. Namun dia salah besar. Kenyataan yang sebenarnya jauh lebih menyakitkan. Semua pengkhianatan itu terjadi tepat di hari ulang tahun Eiichi. Dia masih ingat betapa bahagianya Eiichi saat menunggu hari itu. Namun hari itu justru menghancurkannya sepenuhnya. Ekspresi Ibu Eiichi menjadi kosong. Namun suaranya bergetar menahan amarah. Akhirnya dia mengerti. Dia selingkuh dari anaknya. Miyuki langsung panik. Dia buru-buru menyangkal itu tidak benar. Namun kata-katanya terdengar lemah. Miyuki menggenggam tasnya dengan erat. Wajahnya penuh rasa sakit. Namun Ibu Eiichi langsung memotongnya. Dengan dingin mengatakan bahwa dia tidak punya kewajiban untuk mendengarkan alasan apapun. Dengan wajah yang tertutup bayangan, Ibu Eiichi memperingatkan, berhenti mencari alasan. Dia tidak ingin semakin membencinya. Air mata mulai mengalir di pipi Miyuki. Dia hanya bisa berbisik pelan dan meminta maaf. Namun Ibu Eiichi langsung menolak. Dia tidak ingin mendengar permintaan maafnya. Meski begitu, karena mereka sudah saling mengenal lebih dari 10 tahun, dia memberi satu nasihat terakhir. Dengan nada tegas, dia berkata, "Cinta memang bebas. Setiap orang berhak memilih siapapun yang ingin mereka cintai. Tapi tidak punya hak untuk menghancurkan perasaan tulus orang lain. Itu menjadi pukulan terakhir." Dengan suara dingin, Ibu Eiichi menambahkan, "Bagimu mungkin ini sebuah kejahatan, tapi dosa yang kamu lakukan lebih berat dari itu." Lalu dia memberi peringatan terakhir. Mulai sekarang Miyuki harus belajar bertindak dengan moral. Dengan panik Miyuki memohon, apakah dia boleh bertemu Eiichi sekali lagi. Namun kali ini Ibu Eiichi benar-benar marah. Dengan suara tinggi dia menolak keras. Tidak mungkin. Dia bahkan bertanya dengan penuh emosi, orang tua mana yang bisa memaafkan perempuan yang mengkhianati anaknya? Meski begitu dia tetap mengatakan, keputusan akhir memang ada di tangan Eiichi. Namun satu hal jelas, jangan pernah muncul lagi di hadapannya. Dengan tatapan penuh hinaan dia menegaskan, Miyuki tidak pantas untuk anaknya. Kata-kata itu menghancurkan Miyuki sepenuhnya. Dia terdiam,
tidak mampu berkata apapun. Wajahnya kosong, penuh keputusasaan. Tubuhnya akhirnya lemas. Dia jatuh berlutut di tanah. Dengan suara bergetar, dia menangis. Namun Ibu Eiichi tetap dingin. Dia mengatakan Miyuki menghalangi pintu restoran dan menyuruhnya segera pergi. Sebelum masuk, Ibu Eiichi memberikan satu tatapan terakhir. Tatapan penuh ketegasan, sekaligus perpisahan. Dan tanpa kata lagi pintu restoran ditutup. Bel kecil berbunyi pelan, tanda tutup dibalik. Dengan itu hubungan panjang mereka benar-benar berakhir. Miyuki kini harus menghadapi konsekuensi dari pengkhianatannya. Pintu yang dulu selalu menyambutnya kini tertutup sepenuhnya di belakangnya. Dia berdiri di luar restoran yang sudah ditutup, menatap papan nama yang begitu familiar. Untuk pertama kalinya dia benar-benar sadar, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Bukan hanya ke tempat itu, tapi juga kehidupan yang dulu ia kira akan selalu menunggunya. Tubuhnya gemetar. Perlahan dia jatuh terduduk di tanah, memeluk tasnya dengan erat, seolah itu satu-satunya hal yang menahannya agar tidak benar-benar hancur. Dunia di sekitarnya terasa kosong, seakan semuanya telah meninggalkannya. Miyuki pun berjalan pulang sendirian. Jalanan terasa panjang dan sunyi. Setiap langkah terasa semakin berat. Kepalanya tertunduk, bahunya merosot, seolah dia ingin menghilang dari dunia. Sesampainya di rumah, pintu terbuka. Suara ibunya menyambut dengan hangat. Ibunya tersenyum, heran melihat Miyuki pulang lebih cepat. Kata-katanya lembut. Miyuki hampir tidak bisa merespon. Dengan suara pelan dia hanya berkata, "Dia pulang." Tatapannya kosong. Di meja makan ibunya berbicara seperti biasa, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia bahkan masih membicarakan Eiichi, seolah tidak ada yang berubah. Dengan tawa kecil ibunya berkata bahwa mereka berdua masih sangat dekat, masih akur seperti dulu. Ibunya lalu mengenang masa kecil Miyuki, memuji bagaimana dia tumbuh menjadi gadis yang baik, dan mengingat bagaimana sejak kecil Miyuki selalu bilang ingin menjadi istri Eiichi suatu hari nanti. Setiap kata itu terasa seperti pisau yang menusuk hati Miyuki. Ekspresinya membeku, pandangan matanya mulai gelap, dada terasa sesak. Namun dia tetap memaksakan diri menjawab, pelan seolah menyetujui. Padahal di dalam hatinya semuanya sudah hancur. Dia tahu dia tidak punya hak untuk menyangkal apapun sekarang. Miyuki akhirnya izin ke kamarnya. Ibunya masih sempat menyemangatinya untuk ujian yang akan datang. Masih tersenyum, masih percaya semuanya baik-baik saja. Pintu kamar tertutup. Miyuki bersandar di baliknya. Tubuhnya gemetar hebat. Dan saat akhirnya sendirian, semua kekuatan itu hilang. Dia jatuh ke atas tempat tidur. Pikirannya kacau, tak terkendali. Ini bukan hanya tentang Eiichi, bukan hanya tentang dirinya sendiri. Miyuki akhirnya menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Dia bukan hanya mengkhianati Eiichi, tapi juga ibunya sendiri. Seseorang yang selalu percaya padanya, yang yakin akan masa depannya, yang dengan bangga membicarakan hidupnya. Air matanya pun mulai jatuh, tanpa bisa ditahan. Membasahi bantal saat dia mencengkram dadanya. Terengah-engah menahan sesak. Dia sadar, semuanya sudah terlambat. Terlambat untuk berpura-pura tidak bersalah. Terlambat untuk mulai peduli dengan benar. Dan mungkin terlambat untuk dimaafkan. Di dalam kepalanya muncul satu pertanyaan. Kapan dia berubah menjadi orang seperti ini? Seorang yang terus menyakiti orang-orang yang paling dia sayangi. Pikirannya semakin gelap. Dan akhirnya dia mengakui kebenaran yang selama ini dia hindari. Dia bukan hanya selingkuh, dia ikut menghancurkan Eiichi. Dia bagian dari semuanya, dari kebohongan, dari fitnah, dari tuduhan palsu, yang membuat Eiichi kehilangan tempatnya dan terjatuh sendirian. Kebenaran itu terus terngiang di kepalanya, tanpa ampun dan tanpa henti. Tidak ada jalan kabur. Tidak ada masa depan di mana dia dimaafkan. Tangannya gemetar saat membuka laci.
Dia mengambil sebuah foto lama, foto dirinya dan Eiichi berdiri bersampingan saat upacara masuk sekolah. Tersenyum cerah, penuh harapan. Namun kini foto itu terasa retak di tangannya. Air matanya menetes di atasnya. Dia memeluk foto itu ke dadanya dan menangis tanpa bisa berhenti, seolah sedang meratapi dirinya yang dulu. Ponselnya menyala setelah lama terdiam. Dia mulai mengetik pesan. Setiap kata terasa salah, tapi dia tetap menulis, seolah dia sudah tidak punya pilihan lain. Dia meminta untuk bertemu seseorang, meminta untuk diterima, bahkan jika itu berarti dia harus menjadi seorang yang hina, bahkan jika dia harus jatuh lebih dalam lagi. Di dalam hatinya dia yakin itulah hukuman yang pantas untuknya. Esokan harinya pun tiba dengan sunyi. Di restoran kehidupan berjalan seperti biasa. Eiichi bersiap pergi. Wajahnya pucat. Kondisinya jelas tidak baik. Dia mengatakan perutnya sakit dan tubuhnya sedang tidak fit. Dengan sopan dia berpamitan lalu keluar. Tanpa tahu sesuatu sedang mendekatinya. Tiba-tiba sebuah suara ceria memanggilnya. Seorang gadis berambut terang tersenyum lebar. Ichijo datang lebih cepat dari yang dia duga. Dia berdiri di depan rumah, membawa tasnya. Wajahnya penuh semangat, tidak menyadari betapa tiba-tibanya kehadirannya. Eiichi yang baru saja hendak pergi langsung terdiam. Tangannya masih di gagang pintu. Wajahnya kaku penuh kebingungan. Dia membuka pintu sedikit, terlihat panik. Dengan nada gugup dia bertanya, kenapa pintunya ditutup? Padahal dia kira mereka akan berangkat sekolah bersama. Dia bahkan tanpa sadar keceplosan kalau dia bangun pagi hanya untuk itu. Wajahnya langsung memerah. Keringat mulai terlihat di dahinya. Pikirannya jelas belum siap menghadapi situasi ini. Dari dalam ibunya muncul. Seperti biasa tenang dan tersenyum. Dengan santai dia menjelaskan bahwa Ichijo datang untuk menjemputnya. Lalu dengan lembut tapi tegas, dia menyuruh Eiichi agar tidak membuatnya menunggu. Ichijo sendiri sudah berdiri di luar, santai dan ceria, dan memanggil Eiichi agar cepat. Eiichi sempat ragu sejenak, namun akhirnya dia menghela napas dan mengalah. Dia melangkah keluar. Saat mereka berdiri bersama, suasana langsung berubah. Ichijo menyapa ibu Eiichi dengan sopan dan membungkuk ringan dengan senyum cerah. Sikapnya sempurna ramah dan penuh hormat. Ibu Eiichi pun menyambutnya dengan hangat. Bahkan tanpa terasa, dia sudah memperlakukan Ichijo seperti orang dekat. Seolah-olah dia memang sudah menjadi bagian dari keluarga. Percakapan mereka pun mengalir santai. Topiknya ringan, bahkan sampai ke rencana makan malam. Ibu Eiichi menyebut kalau nanti ada menu goreng tiram. Mendengar itu Ichijo langsung antusias. Dia mengaku sangat suka makanan itu. Reaksinya jujur dan menular. Ibu Eiichi tertawa kecil, lalu dengan santai bilang kalau untuk Ichijo semua gratis. Ichijo langsung menolak halus. Dia merasa tidak enak kalau terus diperlakukan sebaik itu. Dia bahkan berjanji akan membayar lain kali. Tapi Ibu Eiichi langsung menepisnya. Dengan lembut dia bilang, tidak perlu dipikirkan. Kalau mau bahkan bisa dibungkus untuk dibawa pulang. Kebaikan itu terasa tulus, tanpa pamrih. Ichijo terlihat benar-benar berterima kasih. Dia bahkan memuji Ibu Eiichi sebagai orang yang perhatian dan bertanggung jawab. Suasana di antara mereka terasa hangat, natural seperti keluarga. Akhirnya Ibu Eiichi menyuruh mereka berangkat. Dia bahkan mendorong Eiichi pelan ke depan, sedikit menggoda saat Eiichi hampir tersandung. Ichijo tertawa kecil melihat itu. Jelas dia menikmati momen tersebut. Eiichi menoleh sekali lagi. Dengan senyum tipis dia berkata bahwa dia berangkat. Suaranya terdengar lebih tenang, sesuatu yang sudah lama hilang dari dirinya. Dari depan pintu ibunya memperhatikan mereka pergi. Ekspresinya lembut, penuh pemikiran, dan diam-diam merasa lega. Dengan suara hangat dia mengucapkan,
Semoga harimu menyenangkan." Suaranya seolah tertinggal di udara saat keduanya perlahan menjauh. Mereka berjalan berdampingan di jalan yang terbuka, diterangi cahaya pagi yang lembut. Dan untuk pertama kalinya masa lalu tidak lagi berjalan di samping Eiji. Yang tersisa sekarang hanya apa yang akan datang.